Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao mengangguk dan ketiganya melanjutkan perjalanan mereka sembari Tang Ya menjelaskan situasi akademi kepada Yu Hao. Akademi Shrek didirikan 10.000 tahun yang lalu dan kata Shrek berarti monster dalam bahasa kuno. Ini juga berarti bahwa orang-orang yang mendirikan Akademi Shrek ingin mendirikan Akademi Monster. Moto tertua Akademi Shrek adalah untuk membiarkan monster saja, bukan orang biasa. Tetapi kata monster sebenarnya merujuk pada para jenius. Bahkan pendiri Sekte Tang juga telah lulus dari Akademi Shrek serta menjadi siswa pembawa kemuliaan pertama pada saat itu. Akademi Shrek hanya memiliki siswa pendiri yang disebut sebagai 7 monster Shrek dalam sejarah Akademi Shrek. Meskipun Sekte Tang menurun, Akademi Shrek tetap berdiri tegak serta mengikuti perkembangan waktu secara bertahap menjadi akademi nomor 1 di benua Dolo. Saat ini, Akademi Shrek memegang posisi kekuasaan di benua. 4.000 tahun yang lalu, saat perang antar benua terjadi, ketika perang baru saja dimulai, kerajaan di benua Dolo telah dibagi menjadi 3, menyebabkan benua Dolo berada pada posisi yang tidak menguntungkan selama peperangan, sehingga pasukan benua Ryu mampu mencapai bagian dalam benua Dolo. Pada saat yang genting ini, Dekan Akademi Shrek masa itu telah membuat seruan menyebabkan hampir 60 ahli super titel Dolo untuk sementara menjadi komandan 3 pasukan. Setelah mengambil alih komandan pasukan, mereka dengan cepat menghancurkan pasukan Kekaisaran Ryu. Perang itu menyebabkan reputasi Akademi Shrek melambung. Di bawah seruannya, 3 kekaisaran bersatu dan mendapatkan kemenangannya. Sejak saat itu, Akademi Shrek tidak lagi milik negara manapun. Itu telah menjadi keberadaan sendiri. Akademi Shrek terletak di bagian tenggara Kekaisaran Tianhun, dengan hutan Stardo terletak tepat di barat daya darinya. Kekaisaran Doling ada di sebelah timurnya, dan Kekaisaran Starlo terletak di utara. Dapat dikatakan bahwa Akademi Shrek terletak di titik persimpangan 3 kekaisaran. Tang Ya memberitahu Yu Hao bahwa Akademi Shrek saat ini dibagi menjadi 2 bagian, halaman dalam dan halaman luar. Setiap tahun, jumlah siswa baru yang mereka rekrut sekitar 1.000 atau lebih. Namun, jumlah total siswa di akademi tidak pernah melebihi 5.000. Butuh 12 tahun bagi seseorang untuk menyelesaikan studi dan lulus dari Akademi Shrek. Ini juga berarti bahwa tingkat eliminasi Akademi Shrek sangat tinggi tiap tahunnya. Jika seseorang tidak bisa lulus penilaian akademi, dia akan dikeluarkan dari akademi. Tang Ya menjelaskan begitu Yu Hao masuk ke akademi, ia akan belajar di halaman luar. Halaman luar punya banyak fakultas dan ia harus berlatih di fakultas kontrol dan harus secara bersamaan belajar di dalam lembaga rekayasa jiwa. Lembaga rekayasa jiwa adalah tempat yang diciptakan untuk mempelajari alat jiwa. Alat jiwa sebenarnya memiliki hubungan yang sangat besar dengan Sekte Tang. Alat jiwa adalah senjata yang digunakan untuk mengaktifkan kekuatan jiwa. Alat jiwa yang lebih berkualitas akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Ini juga berarti bahwa bahkan jika seseorang hanya seorang master alat jiwa, masih akan dapat memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi jika memiliki alat jiwa yang kuat. Namun, pengembangan alat jiwa adalah salah satu alasan utama penurunan Sekte Tang. Sekte Tang masih berkembang 4.000 tahun yang lalu. Namun, tabrakan dengan benua Ryu adalah akar penurunan Sekte Tang. Sekte Tang terkenal dengan senjata tersembunyi dan sumber penghasilan utama diperoleh dengan menjual senjata tersembunyi. Di masa lalu, hampir setiap negara akan memiliki sejumlah senjata tersembunyi dari Sekte Tang. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, saat perang pecah ketika benua Ryu bertabrakan dengan benua Dolo, pasukan 3 kekaisaran didukung oleh senjata tersembunyi dari Sekte Tang. Meskipun Kekaisaran Ryu tidak kuat dalam aspek Master Roh, mereka memiliki wawasan unik dalam aspek alat jiwa. Alat jiwa diaktifkan dengan kekuatan jiwa dan melampaui senjata tersembunyi Sekte Tang dalam kekuatan secara keseluruhan, serta dalam jangkauan serangan. Pada akhirnya, itu menyebabkan 3 kerajaan di benua Dolo menderita kerugian besar selama fase awal perang.
Meskipun menang dalam pertempuran, pada akhirnya keefektifan senjata tersembunyi dari Sekte Tang dipertanyakan dan terjadi pengurangan dalam pembelian senjata. Pada saat itu juga, dari Sekte Tang yang memiliki ribuan murid, setelah hanya 200 tahun, hanya tersisa 3 orang, yaitu Ibu Tangya, Ayah Tangya, dan Tangya sendiri. Lalu orang tuanya meninggal saat berburu binatang roh, dan hanya menyisakan Tangya yang sendiri. Apa yang dibawa benua Ryu bukan hanya alat jiwa, tetapi juga sejumlah besar mineral. Mineral langka ini semua adalah konduktor yang sangat baik untuk kekuatan jiwa, yang membuatnya sangat cocok untuk pembuatan alat jiwa. Ini menyebabkan perkembangan alat jiwa berkecepatan tinggi terjadi selama beberapa ribu tahun setelah perang berakhir. Namun, di bidang tingkat ketelitian serta kecerdikan desain, senjata tersembunyi Sekte Tang benar-benar melampaui alat jiwa. Ini terutama berlaku untuk beberapa senjata tajam yang bahkan lebih unggul dari senjata jiwa. Namun, persyaratan pembuatan senjata tersembunyi itu juga sangat rumit. Pengembangan alat jiwa benar-benar memberikan pukulan keras bagi Sekte Tang dan senjata tersembunyi. Namun, fakta telah membuktikan bahwa alat jiwa mampu menggantikan senjata tersembunyi Sekte Tang. Jika ingin Sekte Tang berkembang sekali lagi dan membuat kemuliaan Sekte Tang muncul kembali, maka tidak hanya harus memahami alat jiwa, tetapi kita juga perlu menggabungkannya dengan teknik pembuatan senjata tersembunyi Sekte Tang untuk membuat alat jiwa yang lebih kuat. Ini adalah satu-satunya cara Sekte Tang untuk membuat alat jiwa yang lebih kuat. Ini adalah satu-satunya cara Sekte Tang memiliki peluang untuk tumbuh. Karena itu, masing-masing dan semua murid Sekte Tang harus secara bersamaan mempelajari alat jiwa sambil mengolah jiwa bela dirinya. Yu Hao bertanya bagaimana benua Ryu bisa dikalahkan. Bebe tersenyum dengan tenang menjelaskan, bahkan alat jiwa terkuat tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan bertarung dari titel Doulo. Namun, setelah beberapa ribu tahun perkembangan, beberapa alat jiwa yang kuat telah mulai muncul, yang kekuatannya bahkan dapat mengancam titel Doulo. Namun, alat jiwa memiliki masalah besar, yaitu kenyataan bahwa alat jiwa yang lebih kuat membutuhkan master jiwa yang lebih kuat untuk menggunakannya secara maksimal. Jika Anda tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mendukung penggunaannya, kekuatan mereka akan sangat terbatas. Jadi, sebuah fenomena menarik telah terjadi setelah kedua benua bergabung bersama. Orang-orang di benua Doulo melakukan yang terbaik untuk mempelajari metode yang diperlukan untuk memproduksi alat jiwa, sementara orang-orang di Kekaisaran Ryu melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan master roh yang kuat. Setelah beberapa ribu tahun terakhir ini, kedua benua tampaknya benar-benar agak seimbang. Yu Hao mengangguk mulai memahami. Tangya berkata, Yu Hao kecil, hal penting yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap berada di Akademi Shrek. Bebe dan saya sudah menjadi siswa tahun ketiga, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk naik ke peringkat siswa tahun keempat sejak saya mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun. Setelah menjadi siswa tahun keempat, tingkat eliminasi tidak terlalu tinggi. Kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki halaman dalam dan belajar di sana. Namun, Anda berbeda. Setelah memasuki akademi sebagai siswa tahun pertama, kompetisi yang akan Anda hadapi akan menjadi sangat intens. Apalagi, akademi akan melakukan penilaian untuk siswa baru setiap 3 bulan, dan hanya siswa yang dapat lulus penilaian yang dapat tinggal. Meskipun Sekte Tang memiliki hak istimewa untuk menerima seorang siswa tunggal di Akademi Shrek, apakah Anda dapat terus tinggal? Semua akan tergantung pada Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa membantumu. Wu Yuha mengangguk dengan serius ketika berkata, Guru Shoya, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, dengan kekuatan kakak laki-laki dan Anda, apakah ada kemungkinan tidak menjadi siswa di halaman dalam? Tangya menjawab, ingin memasuki halaman dalam Akademi Shrek lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Hanya siswa yang telah memasuki halaman dalam yang dianggap sebagai siswa sejati Akademi Shrek. Setiap siswa di halaman dalam adalah seorang jenius mengerikan, dan beberapa dari mereka hanya dapat digambarkan sebagai monster. Orang yang lulus dari halaman dalam setidaknya adalah seorang kaisar jiwa. Bahkan pernah ada kakak kelas 12 tahun yang lalu yang sudah mencapai level Soul Sage pada saat ia lulus. Selain itu, ia bahkan memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Kakak kelas itu kemudian tinggal di akademi untuk dibesarkan sebagai dekan akademi berikutnya. Yu Hao tidak sabar dan sangat bersemangat.
saat mendengar pemahaman-pemahaman baru yang Bebe dan Tangya terangkan serta menyalakan api di hatinya. Setelah beberapa jam perjalanan, Wu Yuhao akhirnya melihat Akademi Shrek. Daripada menyebutnya sebagai akademi, akan lebih cocok menyebutnya sebagai kota. Ketika mereka berjalan keluar dari hutan, mereka dapat melihat tembok-tembok tinggi kota yang menjulang ke atas. Akademi Shrek telah didirikan di tanah yang luas, dan nama kota itu adalah Kota Shrek. Kota Shrek adalah salah satu kota terbesar di benua Dolo, dan jumlah orang yang tinggal di dalamnya melampaui 2 juta orang. Selain itu, Akademi Shrek adalah satu-satunya penguasa dan tidak perlu membayar pajak ke negara manapun. Akademi Shrek tidak terletak di tengah kota Shrek, tetapi bagian timur. Ini karena hutan Stardo terletak ke arah timur. Akademi Shrek bisa dikatakan dapat diakses dari segala arah. Itu bukan hanya lokasi Akademi Shrek, tetapi juga kota perdagangan paling penting untuk 3 kerajaan asli benua Dolo. Transaksi yang dilakukan di dalam kota tidak hanya adil, tetapi juga membuat orang merasa nyaman. Karena itu, sebagian besar pedagang dari 3 kerajaan akan memilih untuk melakukan bisnis mereka di kota Shrek ketika melakukan perdagangan antar kerajaan. Gerbang selatan, gerbang barat, dan gerbang utara kota Shrek dapat dimasuki sesuka hati. Hanya gerbang timur yang eksklusif untuk Akademi Shrek. Di bawah pimpinan Bebe dan Tangya, Wu Yuhao tiba di luar gerbang timur. Gerbang kota ini hanya dapat digunakan oleh Akademi Shrek, tetapi hari ini sangat sibuk. Setidaknya ada 5.000 orang berkumpul di luar gerbang timur, dan itu luar biasa hidup. Sejumlah besar pedagang sudah pindah ke sini karena desas-desus gerbang ini bahkan lebih ramai daripada gerbang lain dengan margin yang besar. Bebe berkata bahwa mereka tiba di waktu yang tepat, yaitu waktu pada perekrutan siswa baru. Yuhao bertanya apakah ini akan terlalu sulit. Tangya menjelaskan ujian masuk untuk halaman luar Akademi Shrek memiliki 2 persyaratan. 1, tidak boleh lebih dari 20 tahun. Dan kedua, kekuatan jiwamu tidak boleh lebih rendah dari peringkat ke-15. Wu Yuhao bertanya dengan serius, lalu akankah penilaian pertama setelah 3 bulan juga menguji kekuatan jiwaku? Dengan fisiknya, ingin meningkatkan kekuatan jiwanya dari peringkat ke-11 ke peringkat ke-15 dalam waktu 3 bulan adalah tugas yang sepenuhnya mustahil. Bebe menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, penilaian Akademi Shrek kami selalu terdiri dari pertarungan langsung. Wu Yuhao berjanji akan melebihi mayoritas siswa baru di masa depan. Bebe dan Tangya membawa Wu Yuhao bersama mereka saat mereka mengitari kerumunan dan tiba di gerbang kota timur. Ada 10 pemuda, dan pemuda ini berdiri di luar gerbang kota timur. Mereka kira-kira seusia dengan Tangya dan Bebe, dan mereka semua mengenakan jubah prajurit kuning dengan pola hijau yang tertulis di dadanya. Ini adalah seragam untuk siswa tahun kedua dan ketiga dari halaman luar Akademi Shrek. Mereka dan Bebe bertegur sapa dan membawa Wu Yuhao ke gerbang timur. Diketahui Bebe adalah primadona di halaman luar. Selain kuat, ia adalah pangeran tampan bagi banyak siswa perempuan di halaman luar. Ketika Bebe dan Tangya membawa Wu Yuhao ke Akademi Shrek, itu berbeda dari pemandangan luas dan serius yang dibayangkannya. Akademi Shrek memiliki lingkungan yang elegan. Setelah dia berjalan sekitar 200 meter, beberapa patung besar muncul di depannya, menutupi garis pandangnya. Ada total 10 patung, dan semuanya tingginya 10 meter. Mereka semua diukir dari granit yang sangat tangguh. Ada 3 patung di bagian depan. Bebe berkata, orang di tengah adalah pendiri Akademi Shrek dan juga dekan pertama Akademi, Flander. Orang di sebelah kirinya adalah leluhur saya. Dia menciptakan fondasi pengajaran yang saat ini digunakan oleh berbagai sistem roh pelindung di dalam Akademi. Dia juga salah satu dari 10 tokoh inti dunia roh dan memiliki gelar Grandmaster. Namanya adalah Yu Shougang. Ibuku adalah keturunan langsung dari garis keturunannya. Wanita di sebelah kanan juga leluhur saya yang lain, Liu Erlong. Dia adalah istri Grandmaster. Mereka bertiga mampu bergabung bersama dan membentuk segitiga besi emas. Jika Flander dapat dikatakan telah mendirikan akademi, maka Grandmaster adalah roh sejati di baliknya. Dia juga orang yang sendirian mengangkat 7 monster Shrek yang patungnya ada di belakang mereka. Ada 7 patung yang berjajar secara horizontal di belakang mereka.
Ketika tatapan Wu Yuhao jatuh pada patung di tengah yang berdiri di garis depan, yang lain tubuhnya tidak bisa menahan getaran. Itu adalah patung seorang pria jangkung yang memiliki penampilan tampan. Tetapi hal yang paling aneh tentang dia adalah matanya. Ada pola di dahinya dengan kata raja. Dan meskipun itu hanya patung, itu memiliki semacam tekanan yang kuat dan mengesankan. 7 patung yang berdiri di belakang segitiga besi emas adalah 7 monster Shrek yang sebelumnya menciptakan kemuliaan mereka sendiri. Tatapan Tangya tertuju pada patung Tangsan, segitiga besi emas, dan generasi pertama dari 7 monster Shrek telah meletakkan dasar bagi Akademi Shrek. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, dan meskipun Akademi Shrek telah meningkatkan jumlah jenius dan ahli yang tak terhitung jumlahnya, jumlah patung tidak pernah meningkat dan tetap ada 10. BB berkata kepada Huo Yuhao, "Kita harus berpisah di sini. Jika Anda berjalan ke kiri, Anda akan tiba di lembaga jiwa bela diri. Jika Anda berjalan ke kanan, Anda akan tiba di lembaga rekayasa jiwa. Ini adalah 2 cabang terbesar Akademi Shrek dan keduanya milik halaman luar. Jika Anda membandingkannya, lembaga jiwa bela diri lebih besar sedangkan lembaga rekayasa jiwa lebih kecil. Selanjutnya, lembaga jiwa bela diri juga dibagi menjadi banyak departemen. Kami akan pergi ke lembaga jiwa bela diri untuk membuat Anda terdaftar terlebih dahulu. Persyaratan dasar bagi Anda untuk mendaftar di lembaga rekayasa jiwa adalah agar Anda lulus penilaian pertama untuk siswa baru." Huo Yuhao menatap suatu tempat. Tangya memperhatikan tatapan Huo Yuhao dan berbicara dengan suara sedikit bangga. Itu adalah danau buatan yang dibuat untuk mengenang leluhur sekte Tang kita, Tangsan. Ini disebut Danau Sigot karena menurut legenda leluhur kita Tangsan mewarisi warisan Dewa Laut. Danau Dewa Laut memiliki luas permukaan yang sangat besar dan diisi seluruhnya dengan air tanah. Halaman dalam Akademi Shrek kita terletak di sebuah pulau di tengah Danau Dewa Laut. Setiap murid dari halaman luar merasa terhormat jika mereka dapat mencapai pusat Danau Dewa Laut. Mereka mengikuti tepi danau menuju Shrek Plaza. Ada banyak area pengajaran yang tinggi di belakang Shrek Plaza. Warna area pengajaran ini semuanya berbeda dan dipisahkan menjadi 4 warna utama: putih, kuning, ungu, dan hitam. Jika seorang menatap jauh ke selatan Shrek Plaza, mereka bahkan akan dapat melihat area pengajaran abu-abu. Area pengajaran yang berbeda mewakili tahun siswa yang berbeda, yang dibedakan menurut warna cincin jiwa. Area pengajaran putih adalah untuk siswa baru, sama seperti cincin 10 tahun tingkat rendah. Dengan demikian, area pengajaran berwarna kuning adalah untuk siswa tahun kedua dan ketiga halaman luar, dan area pengajaran ungu untuk siswa tahun keempat dan kelima. Area pengajaran hitam adalah untuk siswa kelas 6. Jika Anda dapat meninggalkan area pengajaran hitam, Anda akan dapat memperoleh sertifikat kelulusan dari halaman luar akademi. Area pengajaran kelabu itu milik lembaga rekayasa jiwa yang mengambil sekitar sepertiga dari area pengajaran, sedangkan lembaga jiwa bela diri memakan 2/3 penuh. Ada juga banyak tempat pengajaran khusus yang terletak di belakang, seperti area duel jiwa, area penilaian, asrama, kantor guru, dan sebagainya. Karena saat ini adalah periode di mana siswa baru diterima, area pengajaran siswa baru itu sangat ramai. Beberapa siswa baru yang telah lulus penilaian mereka saat ini ada di sana untuk mendaftar. Dengan bimbingan BB dan Tangya, Huo Yuhao dapat melakukan pendaftarannya dengan sangat lancar. Biaya sekolah dibayar oleh BB. Selain itu, ini tidak termasuk biaya makanannya. Jika seseorang harus berhenti sekolah karena gagal penilaian, biaya sekolah mereka tidak akan dikembalikan. Setelah mendapatkan kunci asrama dan 2 set seragam sekolah serta lencana siswa baru putih, Huo Yuhao mengikuti Tangya dan BB menuju area pengajaran siswa baru. Tangya menunjukkan asrama Huo Yuhao dan menjelaskan kelas akan dimulai setelah 3 hari. Tangya menjelaskan biaya sekolah tahun pertama telah dibayarkan dan harus mengandalkan diri sendiri untuk kedepannya. Akademi memiliki berbagai jenis kompetisi yang semuanya memiliki hadiah uang untuk kemenangannya. Huo Yuhao sudah menjadi Master Roh, jadi setelah selesai mendaftar, dia dapat mengumpulkan gaji yang diberikan oleh 3 kerajaan sebulan sekali. BB dan Yuhao melihat papan pengumuman tertulis guru yang bertanggung jawab atas kelas 1, Zouyi. Yuhao adalah siswa kelas 1 dan guru Zouyi terkenal dengan keketatannya. Bahkan di kelas 3, ia hanya meluluskan 10% siswa kelas 3 dan ia adalah guru paling mengerikan di akademi.